Ya. Sekarang buka ya. Masker buka. Oke. Buka saja. Udah bisa dimulai belum teman-teman? Udah bisa dimulai? Udah bisa dimulai. Oke, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya teman-teman, saya Samira Azhara dari kelas 12 MIPA selaku MC atau moderator pada acara debat kali ini. Sebelum kita langsung ke acara, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah mendung hari ini untuk melaksanakan debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Untuk susunan acara yang pertama yaitu penyampaian visi dan misi dari ketiga paslon. Selanjutnya pertanyaan dari moderator kepada para paslon, dan yang ketiga adalah pertanyaan dari paslon 1 ke paslon lainnya. Langsung saja kita memulai ke acara yang pertama, yaitu penyampaian visi misi dari para paslon. Silakan untuk para paslon perkenalkan dirinya terlebih dahulu, kemudian sampaikan mengenai visi misi kalian. Halo semuanya, perkenalkan saya Nasyar Kirana dari kelas 11 PS bersama dengan saya Yuriza Karamani Putri dari kelas 22. Kami dari paslon 1. Selanjutnya kami akan memaparkan visi dan juga visi kami. Visi kami ialah menjadikan OSIS SMA Yapan Indonesia sebagai pilar sekolah dengan meningkatkan kaderisasi siswa dan juga sebagai wadah dalam segala bentuk aspirasi siswa. Dan misi kami membantu siswa dan siswi mengenal kehidupan perkuliahan beserta jurusannya dalam program Oxford Academy, memaksimalkan pengembangan ekstrakurikuler dan mendorong OSIS sebagai organisasi yang transparan. Demikian visi dan misi kami. Perkenalkan, nama saya Iqbal Zabahendra dari kelas 11 MIPA. Bersama pasangan saya Gereja Yasin Mustafa dari kelas 10 MIPA 2. Jadi visi-misi yang kita punya adalah menciptakan pengalaman sehat kepada setiap siswa-siswi SMA yang ada di Indonesia supaya menjadi siswa-siswi yang berkarakter disiplin, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Visi menjadikan sekolah bagaikan rumah kedua, melakukan sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya meningkat bakat dan potensi yang dimiliki siswa-siswi dengan mengikuti suatu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah maupun di luar sekolah. Suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengembangan bakat, potensi dan kreativitas para siswa dan siswi, menjadikan OSIS SMA Yapan Indonesia sebagai organisasi yang memiliki kualitas tinggi, menjadikan OSIS SMA Yapan sebagai penyalur media sisi dalam mencari berbagai informasi terkait dengan beasiswa, seminar, dan kegiatan perlombaan yang diadakan di sekolah lain. Sekian dan paparan paslon nomor 2. Selanjutnya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Kami dari paslon nomor 3, saya sendiri lanjutan dari dan rekan saya paling bisa. Jadi kami memiliki visi diantaranya menjadikan kasus SMA Yapan yang progresif, solid, dan berkarakter. Yang kedua, menjadikan kasus SMA Yapan sebagai wadah membuka diri menjadi lebih baik, disiplin, berani, jujur, dan aktif. Visi kita yaitu mengutamakan Tuhan Yang Maha Esa dalam segala aspek, mengutamakan kerjasama, menerima aspirasi dari segala pihak, dan meningkatkan sikap toleransi dan kasih sayang. Demikian pemaparan visi dan misi dari kita. Oke, terima kasih kepada seluruh paslon telah menyampaikan visi misinya dengan baik. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pertanyaan yang akan saya berikan. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh paslon nomor 1. Bagaimana cara membuat nama baik sekolah menjadi lebih baik dan terkenal dengan kualitasnya? Silakan disiapkan jawabannya, saya beri waktu 2 menit. Boleh, silakan. Jadi untuk meningkatkan nama baik dikenal orang, kami salah satu misi kami itu ada pengembangan dari self improvement. Jadi kami sendiri ada terfokus dengan 2 eskul yang memang sudah saya analisis dari segi latihan dan juga yang lainnya. Itu ada eskul bahasa dan juga futsal. 2 eskul itu yang saya rasa cukup maksimal dalam pelatihannya. Jadi saya kami sendiri akan memfokuskan untuk mensupport eskul mereka. Apapun yang lain dalam hal bentuk akademik itu peningkatan dalam hal perlombaan ya sepertinya karena dari saya pelatihnya sendiri memang kurangnya minat rasa ingin tahu dan rasa tertantang dari para siswa untuk mengikuti jenis-jenis lomba dan juga yang lainnya. Terima kasih. Oke, bagus banget jawabannya untuk paslon nomor 1. Terima kasih. Dan selanjutnya kita beralih ke paslon nomor 2. Pertanyaannya, misal ada anggota yang memiliki kinerja buruk. Kamu lebih memilih mengeluarkan anggota tersebut atau tetap mempertahankan keutuhan anggota? Silakan, saya beri waktu 2 menit untuk memikirkan jawabannya. Oh iya, sedikit informasi bahwa paslon nomor 2 ini ada salah satu yang sedang tidak bisa hadir ke sekolah. Jadi nanti mungkin ketuanya terlebih dahulu, calon ketua yang terlebih dahulu menyampaikan, kemudian disusul oleh wakilnya. Kalau sudah bisa menjawab, silakan langsung dijawab ya. Ya, izin menjawab untuk teman-teman. Jadi bagaimana saya sendiri bagaimana cara menanggapi anggota OSIS lainnya yang memiliki kinerja yang kurang maksimal dalam organisasi. Pertama kan kinerja itu kan dari kita niat awal mengikuti OSIS itu untuk apa sih kita bergabung di OSIS? Mungkin kalau dia nantinya kinerjanya tidak maksimal atau tidak sesuai harapan, mungkin tidak akan kami keluarkan karena kan mereka sudah dilantik sebelumnya menjadi anggota OSIS. Mungkin dari teman-teman semuanya mungkin akan diberi arahan bagaimana mereka dia untuk memperbaiki diri supaya lebih kinerjanya lebih maksimal lagi, lebih bisa mengeluarkan kinerjanya dalam organisasi itu. Itu jawabannya. Iya, silakan dilanjut oleh calon wakil dari paslon nomor 2. Baik. Kalau semisal ada anggota yang mempunyai kinerja buruk, pertama kita akan masih menegur anggota tersebut. Karena sudah menjadi tugasnya anggota tersebut, itu sudah menjadi tugasnya karena dia sudah dipilih menjadi seksi apa gitu atau anggota apa. Tapi kalau misalnya anggotanya tersebut masih saja memiliki kinerja buruk, maka itu sudah menjadi sanksi yang akan
Bagaimana Ketua? Apa mau bantu wakilnya? Dengan jawaban berbeda dari sebelumnya ya. Mungkin saya akan menambahkan setiap anggota kan pasti akan seluruh anggota akan dikumpulkan rapat membahas bagaimana dari satu anggota kita ada yang benar-benar kurang maksimal mungkin dan yang lain ada yang kesalahan atau apa nanti biar dibicarakan bagaimana menindak satu anggota itu yang benar-benar kurang maksimal supaya kinerja dari OSIS SMA Yapan bisa lebih maksimal lagi karena dengan bersamanya kita, kompaknya kita akan sangat berpengaruh bagi kesuksesan organisasi OSIS SMA Yapan. Gitu. Oke, terima kasih. Lumayan memuaskan jawabannya. Mari kita lanjut ke paslon nomor 3. Pertanyaannya adalah, apakah yang bisa kamu lakukan untuk membantu promosi sekolah dan jelaskan caranya? Silakan paslon nomor 3, jika sudah menemukan jawabannya, silakan langsung dijawab. Ya, jadi apa yang bakal kita lakuin saat untuk membantu mempromosikan sekolah. Nah, jadi kita bakalan memfokuskan kepada penampilan ekskul yang kita punya dari Sekolah Yapan Indonesia dan maskot ekskul kita yang kita miliki. Kan kita di SMA Yapan memiliki maskot ekskul diantaranya PMF, Pramuka. Kita bakalan fokusin nampilin dari ekskul yang kita punya untuk menarik minat untuk gabung di sekolah kita. Jadi lebih difokusin ke ekskul sih, penampilan bakat-bakat dan potensi yang dimiliki siswa. Oke, cukup itu aja? Nggak ada yang mau ditambahin? Oke. Ya, untuk sesi pertama yaitu pertanyaan dari moderator sudah habis. Mungkin nanti ada di sesi ketiga. Sekarang kita lanjut ke sesi kedua yaitu pertanyaan dari setiap paslon ke paslon lain. Dijadikan paslon nomor 1 terlebih dahulu pertanyaan ke paslon nomor 2 atau nomor 3. Kami mau bertanya ke paslon nomor 2. Jadi sebelumnya saya perhatikan di video kalian ada tentang kerjasama dengan ACT, Aksi Cepat Tanggap. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana konsepnya untuk kerjasamanya. Mungkin kalau dari bahasan disebutkan kita mengadakan upah sekolah. Mungkin dari uang yang kita butuhkan tersebut kita salurkan upah tersebut untuk bagaimana digunakan sepenuhnya sebagai bantuan untuk aktivitas untuk cara maupun kebutuhan lainnya. Karena dengan kita melaksanakan itu dapat meringankan, membantu beban dan musibah dari orang lain. Ya, gimana? Untuk Kezia, ada yang mau ditambahkan? Maaf, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Silakan, awak. Penjelasan tentang kerjasama dengan pihak ACT, Aksi Cepat Tanggap, yang kalian tampilkan di video ini sekalian. Jelaskan aspek yang akan di visi misi kita. Teknisnya gimana ya? Ya, mungkin teknisnya mungkin tanyanya. Kedengeran nggak suara kitanya? Maaf, enggak. Bisa di-chatting nggak? Jadi penjelasan tentang bentuk kerjasama dengan pihak Aksi Cepat Tanggap. Pihak? Ya, mungkin bisa dijelaskan ataupun bagaimana sih sebenarnya metode kerjasamanya gitu. Oh, bentuk kerjasama dengan kandidat lain. ACT, pihak Aksi
cepat tanggap yang kalian tampilkan pada video visi misi kalian? Aksi cepat tanggap yang kami tampilkan tentang visi misi kami. Ya, mungkin bisa jelasin bagaimana metodenya, kerjasamanya. Pikiran terlintas yang saya pikirkan adalah yang pertama, kita mempererat pertemanan dahulu dengan para siswa-siswi dan kandidat lain untuk persetujuan visi misi kami. Lalu mungkin Kezianya bingung juga ya, karena emang di program kalian tuh di waktu video visi misi itu ada video dari aksi cepat tanggap, tapi itu masuk ke program kalian atau hanya sebagai video masukan aja? Jadi yang ngasih watanya ini tuh kerja sama kalian sama aksi cepat tanggap atau ACT. Kalau aksi cepat tanggap itu termasuk dalam program kerja kami, Kak. Ya. Penjelasannya gitu. Penjelasan. Sistem kerjasamanya dengan aksi cepat tanggap itu bagaimana? Bisa dijelaskan supaya kita mengerti dan teman-teman lain paham. Oke. Jadi dalam sistem aksi cepat tanggap atau disingkat ACT ini, jika sekolah offline akan diadakan, kita tuh setiap hari Jumat akan diwajibkan untuk seluruh siswa-siswi SMA Yapan, termasuk guru-guru, untuk mendonasikan barang-barang pangan seperti masker, buku-buku, pakaian yang masih layak dipakai. Nah, ACT ini adalah nasabah yang menampung seluruh donasi untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, korban bencana alam, dan anak yatim piatu. Nah, nasabahnya ini kita akan bekerja sama kalau misalnya jika kita menjadi wakil ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Singkatnya begitu, Kak. Oke, bagaimana untuk paslon 1? Puas dengan jawabannya? Lanjut. Oke, kita lanjut ya ke paslon nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon lain. Kira-kira sebutkan mau kasih pertanyaan ke siapa dan sebutkan juga pertanyaan. Saya akan menanyakan kepada paslon 1 dan paslon 3. Jadi, pertanyaan saya, jika kemudian nanti yang antara dua kali kan pasti akan terpilih. Apakah pada saat nanti berjalannya struktural OSIS, apakah kalian akan membantu visi misi dari pasangan yang menang, ataukah kalian akan membuat acara yang kalian buat, visi misi yang kalian buat untuk menambah kegiatan yang diadakan oleh SMA Yapan? Apakah kalian akan membantu, apakah kalian akan ingin menambahkan? Kalau misalkan nanti ada salah satu yang menang, kita bakal tetap mendukung visi misi yang mereka buat, kita tetap mendukung program-program yang mereka buat, dan nanti pada saat rapat atau bagaimana kita bakal ngusulin program kita ya. Ini loh program kita, gimana kalian setuju atau enggak? Boleh sedikit ditambahin karena Ya, udah itu aja jawabannya. Ada tanggapan dari Oke, jadi kami mau jawab pertanyaan dari paslon tadi.
Kalau buat kami sendiri, yang namanya menang atau kalah dalam sebuah pemilihan itu wajar. Jadi yang menang otomatis dia memiliki kuasa prioritas tersendiri. Yang namanya kita juga satu organisasi, otomatis kita akan merundingkan hal ini. Yang namanya, ya gimana nih kira-kira yang bakal menarik minat anak-anak kemana? Kita harus realistis karena tambah ini lagi pandemi ya. Lagi offline aja untuk mengadakan kegiatan itu kadang suka 50% lagi ikut terpaksa di pandemi ini. Jadi ya hal pertama itu pastinya melihat dulu bagaimana programnya ini akan bagaimana respon anak-anak terhadap program tersebut. Tapi pastinya akan terus mensupport kandidat yang mana. Jadi nanti kita sudah untuk mengadai program yang mana kita akan menambahkan dari program yang lainnya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ada Kita lanjut. kita yang tidak memilih itu kan tadi bertanya mau membantu atau menambahkan. Maka kita tetap terus mensupport dan akan membantu program dari kita yang terpilih, dan jika ada visi atau visi dan ada program kita yang bisa kita masukkan, itu akan kita tambahkan menjadi ide-ide nanti. Jadi sih kenapa dari saya. Oke, terima kasih. Cukup untuk Iqbal selaku pemberi pertanyaan. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ke paslon nomor 3 ya. Silakan pertanyaannya dibacakan. Ya, kan tadi di salah satu dari misi nomor 1. Jadi tadi kan di salah satu dari misi kalian itu terdapat yang namanya mendorong OSIS sebagai organisasi yang transparan. Kalau jelaskan apa itu organisasi yang transparan dan sistemnya itu nanti bagaimana? Oke, untuk kami sendiri kenapa kami nama organisasi yang transparan? Karena seperti kita tahu ini lagi masa pandemi ya. Koneksi antara siswa dengan organisasi OSIS itu sangatlah tipis. Jadi pasti ada aja siswa yang mikir kayak ngapain lu ikut OSIS? Apa sih OSIS? Ini kan lagi pandemi, untuk apa ikut OSIS? Nah, karena itu kami menambahkan yang namanya transparan agar tidak ada siswa berpikir seperti itu. Kami mau siswa berpikir, wah OSIS itu ada loh, OSIS itu memiliki upaya untuk mengadakan sebuah kegiatan yang dimana maksudnya akan membuat mereka semua tuh merasa senang ataupun tersenyum atau bagaimana. Dan untuk caranya yang pasti satu itu adalah komunikasi yang lancar ya antara organisasi OSIS dan juga siswa. Kayak transparan tuh kayak seperti ini ya. Kita nanya ke siswa-siswa atau menampung ide-ide siswa kayak Kak, bisa nggak atau Kak ada acara ini gitu. Misalkan banyak request dari siswa yang misalnya bisa kita wujudkan, itu kan dengan transparan dan kita merasa kayak oh ada OSIS nih, jadi kenapa kita ajuin aja ide kita kayak kenapa nggak buat banding, kenapa nggak buat yang lain-lain, itu kan kita bisa menjadi kampungan aspirasi siswa-siswa yang lain. Itu cukup dari kami, Bos. Kata Kak siapa nih? Tara gini. Boleh calon ketua. Ya kan? Oke, masih ada satu babak lagi nih ya untuk pertanyaan kepada masing-masing paslon. Kita juga buka nih 2 pertanyaan dari audiens yang mau tanya atau pertanyaannya didebatin sama paslon-paslon kita. Silakan tulis di kolom chat dengan format nama, kelas, dan juga pertanyaan. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman audiens, kita lanjut ke putaran kedua, pertanyaan untuk para paslon. Dimulai dari paslon ketiga, silakan berikan pertanyaannya. Kali ini tidak dipilih ya, mau ke paslon 1 atau paslon 2, yang bisa menjawab silakan menjawab. Dan jika ada ketidaksetujuan, silakan disanggah. Oke, langsung aja kita mulai. Silakan paslon nomor 3.
Menurut kalian, ketika ada siswa yang bermasalah, kalian lebih mendahului memberi poin atau memberi tindakan? Memberi tindakan pada semua. Poin termasuk dalam tindakan. Tapi hanya berupa tidak berupa ini ya, misalnya hanya berapa bisa dari tindakan. Tidak berupa apa? Ya, kalau dari saya menanggapi para siswa yang membandel atau melakukan tindakan yang di luar dengan baik. Menurut saya bagaimana memberikan teguran, bagaimana peraturan di sekolah seperti apa, kan? Karena hal itu juga kan untuk menjaga nama baik sekolah. Kita salah satu dari siswa-siswi ada yang membuat masalah di luar, kan? Akan melakukan itu untuk nama baik sekolah. Ini itu bisa dicegah dengan melakukan peringatan-peringatan ini. Jadi peringatan jika kalian melakukan ini, kalian akan mungkin di sekolah atau mungkin keluar dari sekolah. Untuk kami sendiri, hal pertama yang mau kami baca itu yang masalah ini. Karena pemahaman saya, anak-anak yang bermasalah itu rata-rata ya tidak hanya ada masalah di sekolah. Mereka punya alasan kenapa mereka membuat masalah di sekolah. Itu kadang suka ada masalah di lingkungannya ya. Jadi yang pertama saya itu ngobrol dulu mereka. Kita mayomin dulu, kita bicara gimana nih. Setelah kita berbicara itu, selanjutnya tindakan pas nomor 2 tadi, kita memberikan teguran dan juga kesempatan. Dan jika memang anak ini masih nggak bisa di bawah naungan proses untuk lebih baik, kita akan serahkan ke pihak sekolah. Dan setelah pihak sekolah itu semuanya sudah di bawah kewenangan kami ya sebenarnya. Karena kami sudah melakukan upaya yang terbaik membuat anak ini jadi lebih baik, tapi karena tidak maksimal, kami akan serahkan semuanya ke sekolah. Silakan untuk pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan nomor urut 1. Mungkin pada intinya sama aja ya, bagaimana cara memperbaiki sikap dari siswa tersebut. Ya, mungkin kalau dari kitanya sudah melakukan tindakan yang tepat untuk siswa tersebut, ya, jika nantinya mungkin masih tetap tidak berubah sifatnya, tetap seperti itu kelakuannya, ya mungkin kita akan bicara kepada pihak sekolah, guru maupun pihak siswa supaya menindak siswa tersebut apakah akan dipisah seperti apa nantinya, supaya memberikan efek jerak bagi siswa tersebut. Jadi dicari tahu dulu sebelum kita berbicara. Oke, puas paslon nomor 3. Paslon nomor 3 puas gak buat jawaban? Ya, jika ada dari siswa-siswi yang tidak mau diajak berbicara itu sikapnya gimana? Buat kita ngomong ke mereka seperti tadi saya sudah kali kita pasal kali ya. Kalau memang anak masih tidak bisa gitu, mungkin kita akan lanjutkan ke pihak sekolah. Tapi pihak sekolah akan lebih paham gitu bagaimana kita merespon anak-anak itu seperti ini. Karena kan kalau pikir kita sebagai seorang orang, sebagai seorang siswa dengan pola guru itu berbeda. Mungkin pada intinya siswa tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, mungkin orang tua tersebut yang lebih mengerti karena dia yang membesarkan dia yang mengetahui dari kecil dia seperti apa, mungkin orang tua yang lebih tahu bagaimana cara menangannya.
Oke, cukup. Silakan kita lanjut langsung ke paslon nomor 2 untuk memberikan pertanyaan. Ya, dengan saya, jika kalian terpilih nanti, ada yang terpilih, salah satu program kerja kalian itu bisa terlaksana karena menghadapi siswa-siswi SMA yang tidak mendukung, yang susah untuk diajak kerjasama mengikuti kegiatan tersebut. Bagaimana caranya? Ya, jadi yang kita lakukan itu kan tadi kita bakalan cari alternatif lain untuk mengadakan kegiatan yang tidak pelaksanaan dari kita bakalan coba cari alternatif lain untuk mengadakan kegiatan lain karena dari salah satu visi kita itu menjadikan SMA yang progresif, solid dan karakter dan juga menjadikan kreatif dan aktif. Jadi kita bakalan coba mencari alternatif lain untuk menyalurkan aspirasi yang lain. Kalau kami yang pastinya seperti yang sudah saya katakan, sebelum kita melakukan tindakan, saya namanya ada sebuah analisa dulu. Kita membuat secara realistis. Kita ada kegiatan ini kira-kira respon anak-anak itu apa? Jadi sebelum kita mengadakan kegiatan, artinya di analisa dulu nih. Ini kira-kira kegiatan ini anak-anak tuh, oh enggak ya? Itu ya. Kalau memang nanti sekiranya 50% ya kita adakan. Tapi kalau memang nanti secara umumnya itu anak-anak pada mau support, pada mau dukung ya mau tidak mau kita harus membatalkan kegiatan itu dan mencari alternatif lainnya seperti yang tadi Mas Sofian katakan dengan cara apa? Dengan memikirkan kira-kira cari kegiatan yang anak-anak itu pengen tahu, yang anak-anak itu wah ini tuh kegiatan itu keren, kegiatan ini tuh bisa mungkin memberi informasi mereka ataupun membuat mereka tuh ingin tahu. Dari kami itu. Oke, terima kasih. Bagaimana paslon nomor 2 puas dengan jawaban dari teman-temannya? Oke, sebelum kita ke pertanyaan audiens, ada pertanyaan terakhir dari paslon nomor 1. Silakan. Ya, mungkin dari audiensnya kali ya, ada yang mau bertanya. Oke. Ya, mungkin kita mulai dari Kak Galang dulu ya. Silakan di on mic Kak Galang untuk memberikan pertanyaan. Cek. Halo, kedengeran nggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya nih, kan ini lagi masa pandemi ya. Saya mau nanya gimana cara OSIS untuk membuat siswa menjadi lebih produktif di masa pandemi. Karena jujur aja banyak pasti siswa yang sangat tidak produktif. Ini gimana upaya OSIS nanti untuk membuat siswa-siswa masing-masing menjadi lebih produktif? Silakan. Oke, yang bisa jawab, silakan langsung jawab. Mau jawab, Kak? Oke, Casey.
perwakilan dari paslon 02, silakan dijawab. Oke. Ya. Oh ya. Jadi yang pertama kita mengadakan seminar online dan meeting yang tujuannya itu mengembangkan bakat para siswa dan SMA Yapan Indonesia, potensi dan kreativitasnya. Nah, seminar meetingnya ini bisa bersama dengan sekolah lain, bisa dengan mungkin para siswa-siswi alumni. Apa bisa ditambahkan? Itu tanggapan saya. Halo. Silakan Dokter, apa ingin melengkapi jawaban dari Keisha? Mungkin dari program yang kita nanti akan adakan, mungkin kita akan menampilkan efek dari kalian itu mengembangkan bakat kalian siapa kedepannya untuk kalian nanti berkehidupan nantinya. Karena dengan kemampuan apa ya yang kita punya nanti akan berguna bagi diri kita sendiri supaya di kehidupan nanti kita dapat berguna bagi kehidupan bermasyarakat. Langsung bantu dikit. Bantu dikit boleh? Kalau dilihat dari ini secara nyata ya, Indonesia seminar itu tidak semua anak-anak. Bahkan bisa saya katakan anak-anak malas seminar. Apalagi seminar yang notabene-nya iya, saya nggak seperti kata tapi pasti kan ibu ngapain sih sebenarnya belum mau doang, buat aku nih itu mungkin responnya bagaimana? Benar itu. Ini saya berbicara cara pemikiran siswa ya, bukan hanya cara pemikiran maksud saja. Jadi mungkin responnya? Ya, mungkin dari kita semua OSIS semampunya kita untuk mengajak kan semua teman-teman SMA Yapan supaya mau mengikuti kegiatan tersebut supaya kita mengetahui manfaat dari kita pengembangan bakat dari kita. Karena di setahu saya pas dalam jurusan kuliah maupun akademik lainnya kemampuan kita kualifikasi kita nantinya yang akan dinilai di jenjang selanjutnya. Jadi ya, kalau masuk kerja pun kemampuan kita yang dinilai nantinya. Ini disebut manfaat dari pengembangan. Jadi hanya teori berpraktek. Oh iya. Tapi kan ya kan kita menunjukkan bagaimana manfaat tersebut ya, bagaimana kita berpengalaman kita kita misalnya mengikuti ekstrakurikuler tari misalnya kita jadi memahami siang ini seperti apa, jadi kita punya kelebihan sendiri kita meskipun kita tidak mencukupi kemampuan untuk mencapai nilai masing-masing dari mata pelajaran, kita memiliki kelebihan dari bidang itu sendiri yang akan digunakan. Oke. Untuk paslon nomor 3 ingin memberikan jawaban. Jadi kita bakalan fokusin kita nanti sama eskul. Kan ini juga pandemi, kita bakalan cari cara gimana eskul tetap jalan dan produktif di masa pandemi ini. Kita bakalan terapin protokol kesehatan, kita bakal mungkin mengurangi hari-hari ekskul, tidak setiap hari, mungkin tidak terlalu sering, mungkin jarang-jarang, agar siswa tetap produktif. Mungkin kita juga akan menggunakan yang namanya sosial media. Kita bakal gunain di mana nanti seni-seni dan potensi karya siswa bakalan kita tanyain dan mungkin kita bakalan upload di sosial media supaya agar siswa tetap produktif. Benar, saya mau bantah. Tadi kan ada kata-kata dengan tetap dalam protokol kesehatan. Kita ambil contoh besarnya eskul, basil atau futsal. Gimana tuh penerapan protokol kesehatan dari jarak 1 meter gitu kalau soalnya kan nggak mungkin. Terus kalau kita lagi pakai masker atau face shield kan nggak kena. Itu maksudnya kayak gimana tuh protokol kesehatan? Ya kan tadi kan
kan sebelumnya kita di depan gerbang itu satpam udah ngumpul suhu kita masing-masing kan. Kita juga udah disuruh cuci tangan. Sebelumnya kan sebelum masuk kita cuci tangan, kita diukur suhu kita. Nah, jadi itu menurut saya udah salah satu menerapkan protokol kesehatan. Mungkin nanti selesai main basket mereka udah disuruh cuci tangan, selesai juga main basket mereka bakalan pakai masker. Sampai main basket mungkin maskernya bakalan dibuka, tapi sebelumnya kan di depan udah ada yang namanya pengukuran suhu. Jadi kita tahu suhu mereka berapa sebelumnya untuk antisipasi. Jadi untuk antisipasi aja ya. Jadi sebenarnya juga Oke, baik. Ya, jadi ya apa ya, saran kan setiap itu kan nggak semuanya termasuk rangkaian atau lupa. Dari kalian kan dari pihak OSIS, bagaimana kalian mendukung jalan-jalan acara supaya hasil dari kita peraturan kita maksimal. jadi ada yang tahu supaya itu berjalan. Nah tadi saya sendiri nanti bakalan coba berbicara dengan salah satunya pembina OSIS kan seperti yang namanya pembina. Nanti saya akan coba berbicara kepada pembina. Nah nanti saya juga akan berbicara ngobrol dengan kepala sekolah untuk minta izin OSIS ini akan dilaksanakan. Saya mau mengadakan OSIS karena salah satu dari program saya itu adalah aktif dan progresif. Jadi bakalan sering saya bakalan sering ngadain kayak berbicara dengan pembina dan ketua eskul ya. Dari masing-masing organisasi bakalan dibicarain untuk juga lanjutin organisasinya menjadi aktif. Satu saya perlu diketahui bahwasannya untuk perwakilan eskul tiga disennya otomatis akan sekolah. Makanya basket mereka latihan di sekolah atau 2 minggu sekali, dan masa selebihnya mereka latihan di luar, lapangan luar. Itu bagaimana anak bisa masuknya ke masyarakat? Ya kan, jika di dalam sekolah itu kan masih lingkungan sekolah itu harus lingkungan OSIS. Jika sudah di luar sekolah itu udah bukan OSIS lagi, udah bukan kita yang ekskul, bukan nama OSIS dong. Ekskul bukan OSIS. Maksud dari kita ini kan, jika ya tadi mereka juga ada komunikasi sama kita yang namanya, itulah yang pentingnya komunikasi. Kalau mereka nggak ada komunikasi sama kita, berarti itu ya mereka salah. Organisasi eskul itu kan juga harus ada komunikasi sering dengan OSIS, di mana mereka juga di bawah naungan OSIS. Jadi itu sering harus ada komunikasi. Jika salah satu dari mereka tidak ada komunikasi, itu salah dari mereka sendiri. Ngomong nih, ya kan kalau katakan kan kalau di luar sekolah sudah kita dapat TKP itu mungkin tamatan. Ya. Bagaimana kalian mengkoordinasi, kalian mengetahui bagaimana perkembangan dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut? Apakah kalian akan meminta laporan, bagaimana atau boleh diapakan? Ya, jadi Bapak Ibu terutama keluarga Pak Jamin, beginilah keadaan keluarga Bapak Abdul Hamid. Namanya Jakarta ya. Jakarta itu tempatnya ya seperti ini kalau di kampung. Aduh, tadi siapa tuh yang mohon maaf ya teman-teman. Ya silakan dilanjut debatnya. Nah, jadi kita bakalan ada namanya sering komunikasi. Nah, terus juga kita bakalan sering minta data-data dan hari apa aja mereka ini. Nanti kan kita bakal sesuaiin hari-hari mereka dengan ekskul lainnya supaya tidak bertabrakan dan tidak selalu ketemu bersamaan. Jadi kita bakal tetap komunikasi dengan ketua organisasinya dan kita bakal tetap minta data-data dan laporan dari mereka sih. Oke, mungkin cukup ya. Karena terbatas durasi juga nih kita. Gimana Kak Galang, puas dengan jawaban dari Pak Paslon? Ya puas, tapi mau nanya lagi boleh? Ya, soalnya masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Sedangkan kita durasi, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya selanjutnya ya. Dari Ersya Liza, kelas 12 IPA. Mau nanya, kalau seandainya ke depan nanti kalian melenceng dari program kerja kalian,
apa yang akan kalian lakukan? Silakan. Oke. Mau nanya, kalau seandainya ke depan nanti kalian melenceng dari program kerja kalian, apa yang kalian lakukan? Dia menjawab ya. Ya, dalam organisasi kan mempunyai beberapa anggota kan. Kita nggak sendiri, kita punya beberapa anggota, punya terus kalau misalkan emang ketua OSISnya atau ya memang kalau misalkan ada ketua OSISnya yang programnya melenceng, programnya nggak jalan atau kita ada salah, kita minta buat anggota kita tuh ingetin kita karena kita di organisasi tuh nggak sendiri, kita punya anggota, kita punya teman. Itu jadi kalau misalkan kita emang melenceng, bakal ada orang yang ingetin kita. Yakin bakal ingetin? Ya. Ya kan sebelum kita buat program ini kita juga udah bicarain dengan wakil ya, tadi namanya kita tuh ada komunikasi dengan wakil, ini programnya gimana, kita udah bicarain bareng-bareng. Nanti jika tidak terlaksana atau benar-benar melenceng, kita bakalan coba tentang balik itu gua misi itu apa gitu, itu gua niat gue itu apa gitu buat jadi ketua OSIS, dan gua bakalan kayak coba lihat oh visi gue ternyata belum pelaksanaan nih yang ini. Kemarin gue belum melaksanain ini, melenceng nih. Ya kita bakalan ingat, mungkin emang agak lupa, bukan yang mungkin agak lupa, tapi kita mungkin bakalan ingat lagi dan bakalan menjalani itu. Sebetulnya juga udah dibicarakan dengan wakil supaya program kita ini agak dilaksanakan. Ya, untuk jawaban dari paslon nomor 2, untuk menanggapi hal tersebut, kita sebagai ketua nantinya dan siapapun yang dia terpilih, mungkin akan lebih banyak mengintrospeksi diri ya. Setelah nanti kalian terpilih, kalian tidak benar-benar bekerja sebagai ketua, sebagai apa, sebagai pemimpin, sebagai apa. Mungkin kita minta bantuan kepada orang sekolah, dan jika kita sebagai ketua dan wakil kita nanti kita bekerja yang kurang maksimal, mungkin ya dari anggota-anggotanya bisa mengingatkan, bisa menegur. Misalnya ya kita ketika ada kegiatan mungkin dari ketuanya maupun wakilnya ya kurang maksimal untuk merespon dari kegiatan tersebut. Mungkin kita membutuhkan orang lain pastinya untuk mengingatkan, menegur, dan kita sama-sama berupaya ya untuk bekerja sama meningkatkan kinerja dari bersama. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, kalau dari paslon lain ingin memberikan sanggahan atau dijadikan debat, boleh banget ya. Kita lanjut ke jawaban paslon nomor 1, silakan. Ya kan yang namanya kita berorganisasi atau kita sudah meyakinkan diri untuk menjadi ketua dan wakil atau menjadi bagian dari OSIS itu kan jangankan di organisasi, kadang di hidup kita aja itu yang namanya kelencengan hidup tuh ada gitu. Jadi kayak misalnya awalnya kita nanti gue mau ngerjain tugas jam segini, tapi kan males nih, terus kita beda, pokoknya intinya beda dari misi-misi kita, misi-misi hidup kita itu pasti ada, dan itu hal yang normal karena setiap makhluk hidup, apalagi organisasi itu kan gak ada yang sempurna kan Kak. Tapi dengan ketidaksempurnaan itu kita harus usaha gimana caranya biar tidak ada organisasi yang program yang melenceng. Jadi kayak dari awal kita harus dari awal kita harus sudah mempersiapkan, harus siap gitu. Jadi kayaknya itu sih kan jawabannya mungkin. Oke, tadi kan dia bilang pastinya manajemen itu ada ya.
kan tidak sempurna dalam manusia gitu loh. Makanya dari ketua dan wakilnya itu benar sempurna, disempurnakan dengan adanya kehadiran anggota-anggota lain, dari siswa-siswi, bimbingan dari para guru. Jadinya dengan bantuan mereka pun akan mensupport kalau melaksanakan yang memang kegiatan yang tadi awalnya melenceng mungkin ya. Karena organisasi nggak sendiri. Ya itu organisasi itu nggak mungkin kita sendiri. Walaupun kita ketua tuh nggak ada apa-apanya tanpa anggota-anggotanya. Ketua hanya sebuah jabatan kalau misalnya nggak ada anggotanya. Ya tadi kami mungkin ya terima kasih ya. Oke, itu aja. Nggak ada yang mau disanggah? Udah sih, ada yang sama. Dari sekarang. Pada intinya mungkin sama bersamaan. Oke, gimana? Akan menunjukkan nanti akhir apa hasil dari kita. Gimana Kak Ersya, puas gak sama jawaban dari teman-teman paslon? Kak Ersya? Katanya inti jawaban kalian gimana? Lalu inti jawaban kalian ini jam berapa nih? Makanya sebenarnya intinya sudah ya namanya melenceng itu wajar ya. Intinya tuh dengan adanya anggota-anggota lain, walaupun akan bisa memaksimalkan hal itu. Adanya anggota OSIS lain, adanya siswa-siswa, juga ada bimbingan dari guru dan juga pembina itu. Yang melenceng akan meluruskan hal yang tadi melenceng. Oke, mungkin ini ada satu. Tadi udah nggak? Cukup kan? Jawabannya. Oke, ini masih ada satu nih ya. Terakhir. Buatlah satu kalimat yang cukup membuat kami yakin untuk memilih kalian. Kedengeran? Iya. Nggak boleh sama ya, harus beda. Saya ulangi, buatlah satu kalimat yang bisa membuat kami yakin akan memilih kalian. Buatlah satu kalimat. Urut aja ya, biar urutan dari paslon 1 ya. Satu kalimat ya. Kalimat kita kayak Pak, kita ada to comment is to certain commission, nothing more, nothing less. Untuk pemerintah itu untuk pemerintah itu melayani visi yang pernah maksudnya apa? Seperti kita ketahui, yang pastinya kita menghadiri kegiatan kan otomatis kita notabene seperti yang pemerintah kalian untuk mengikuti kegiatan kami. Dan kegiatan itu kira-kira tuh bakalan di kalian supaya apa enggak? Oh sih. Dan gak kurang.
Untuk paslon nomor 1 itu satu kalimatnya kita memberikan bukti nyata bukan jadi palsu. Jadi kita adil lah namanya bersampaikan. Makanya sebelum pasnya kalau kita membuat kegiatan gitu ya, kita nggak kebanyakan kegiatan yang bertele-tele. Intinya poin dari kegiatan kita tuh apa? Dan pastinya kegiatan yang mau kita buat itu kegiatan yang sekiranya dapat menarik minat anak-anak ya. Misalkan anak-anak tuh pengen tahu, buat anak-anak tuh kepo gitu loh. Itu kan dari kami. Mungkin dari pasal 2, pasal 3 mau nambah lain? Boleh ya. Untuk dari paslon 2, di antara banyak orang yang meragukan kita, percayalah Allah dan Tuhan memiliki keajaiban untuk semua usaha dan doa kita. Dengan itu kita bersama bisa nyata di paslon nomor 2. Temannya paslon nomor 2 ada tambahan nggak? Mungkin dari Kezia ada masukan lain atau tambahan? Udah pas jawaban dari Kak Iqbal, Kak. Oke, kita lanjut ke paslon nomor 3 ya. Nah, kalau dari paslon nomor 3 itu, ingatlah perbedaan antara bos dan pemimpin. Bos akan berkata, kerjakanlah, sedangkan pemimpin akan berkata, mari kerjakan. Jadi jangan lupa Mantap. Oke. Jadi mungkin itu dari kalimat 3 ya, intinya kita sama, 3 kalimat aja ya. Kita akan berikan baik gitu. Karena sebelum jadi ketua, juga kita udah mikirin ya kan. Ya mungkin kalau dari kita ada kata-kata kalau susun dan maaf. Oke, terima kasih kepada teman-teman paslon kandidat OSIS. Semoga sukses untuk pemilihan dan juga hasilnya. Semoga kalian semua mendapatkan yang terbaik karena jawabannya luar biasa, bagus-bagus banget. Terima kasih juga kepada audiens teman-teman SMA Yapan yang sudah mau bergabung untuk mengikuti dan melihat acara debat ini. Dan nanti untuk voting itu formnya akan dibuka pukul 12. Silakan dipersiapkan. Untuk yang masih bimbang, silakan dilihat lagi nih visi misi dari teman-teman. Pastikan kamu pilih yang baik, jangan sampai kamu golput atau nggak vote. Kayaknya itu aja yang bisa saya sampaikan selaku moderator pada acara siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih untuk partisipasi. Jangan lupa nomor 1 kita nggak masuk nomor 3. Udah boleh kan? Ini gimana? Hidup nomor 3. Ada orangnya. Aku sih bukan dulu, Pak. Boleh dari dulu. apa? Yes, dadah. 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 Orang gimana?